Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini yang akan memperteguh iman percaya kita dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, khususnya kita semua dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sehingga kita mengerti sabda Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kita mungkin masih mengingat peribahasa yang mengatakan bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Yang kalau diarti secara sederhana, bagaimana orang yang melupakan kebaikan atau bantuan orang lain. Tentu kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, siapakah kita yang suka berteman dengan orang yang seperti peribahasa yang mengatakan lupa kacang akan kulitnya? Tentu saya sendiri selaku pendeta, saya akan berusaha menghindari untuk berteman dengan orang-orang tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu, kita sering sekali tidak menyukai orang yang lupa kacang akan kulitnya. Namun, sering sekali kita di dalam kehidupan ini lupa kacang akan kulitnya. Kenapa kami katakan seperti itu? Sering sekali kita melupakan akan kebaikan Tuhan, akan berkat Tuhan. Kita lupa berterima kasih. Bahkan kita sering sekali berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan Tuhan. Maka setiap orang yang berpikir bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah karena kekuatannya, itulah orang sebenarnya yang melupakan kebaikan akan Tuhan, atau seperti peribahasa yang lupa kacang akan kulitnya. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana firman ini berbicara kepada kita. Akan tetapi, ketika orang Israel Tuhan bawa, Tuhan panggil, Tuhan temani, Tuhan pelihara keluar dari tanah Mesir, yaitu untuk sampai ke tanah Kanaan. Namun ketika mereka masih berada di dataran Moab, Allah memberikan sebuah perintah kepada Musa yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel. Apa perintah yang Tuhan sampaikan? Kalau kita baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-22, di sana jelas bagaimana larangan-larangan yang disampaikan oleh Tuhan. Akan tetapi perikop kita dari ayat 17 sampai ke 18. Perintah atau larangan yang Allah sampaikan kepada orang Israel pada saat itu melalui Musa di dataran Moab, yaitu yang pertama dalam ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Kenapa hal ini Tuhan sampaikan? Kenapa Allah memerintahkan supaya jangan memperkosa hak orang asing atau anak yatim? Pada hakikatnya, anak yatim atau orang asing atau janda menjadi
kelompok orang yang paling lemah, menjadi kelompok orang yang sangat-sangat perlu pertolongan. Namun banyak orang sering sekali memakai kesempatan. Dia tahu kelemahan anak yatim, dia tahu kelemahan orang asing, dia tahu kelemahan janda. Dia memanfaatkan sebuah kelemahan ini untuk mencari keuntungan atau menindas orang itu. Akan tetapi selaku orang yang dipanggil oleh Tuhan, selaku orang suku yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan memberikan larangan. Jangan engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim dan janda. Yang dimaksudkan di sana Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah menginginkan bahwa umat pilihannya tidak melakukan penindasan kepada orang lain. Allah menginginkan umat pilihannya menjadi pelindung dan penolong. Maka Tuhan mengatakan jangan memperkosa atau jangan mengambil hak yang orang-orang yang kamu lemah. Lalu Bapak Ibu, apa dasarnya kenapa Tuhan melarang demikian? Dalam ayat yang ke-18 Tuhan katakan, Tuhan ingatkan bahwa dahulu mereka juga orang lemah, orang tertindas, orang termarginalkan, atau orang asing di tanah Mesir. Maka apa yang mereka rasakan selama ini, penderitaan yang mereka rasakan, kesengsaraan yang mereka rasakan, penindasan yang mereka rasakan, jangan sampai mereka juga menyampaikan atau melakukan itu kepada orang asing atau anak yatim atau janda. Atau istilah sederhananya seperti yang kami katakan tadi dalam pendahuluan khotbah, jangan melupakan, jangan seperti kaca yang melupakan kulitnya. Orang Israel diajak supaya mereka jangan melupakan akan penindasan yang mereka rasakan selama ini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan hal yang sama lagi kepada orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Sering sekali memang kita di dalam kehidupan ini seperti yang saya katakan tadi, bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Kita melupakan kebaikan orang lain. Bahkan sering sekali kita menjadi penindas bagi orang lain. Kita tahu orang yang lemah kita tindas. Sering sekali kehidupan kita yaitu seperti hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika kita lihat orang yang sudah lemah, kita semakin menindasnya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak selaku umat pilihan Tuhan, selaku orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, janganlah engkau di dalam kehidupanmu melakukan penindasan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang lemah. Tetapi kita terpanggil untuk menjadi pelindung bagi orang lemah, untuk memanusiakan orang supaya dia menjadi manusia seutuhnya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam sabda Tuhan pada saat ini, tema yang sampai kepada kita dikatakan hidup rukun dengan sesama. Bagaimana lewat firman ini kita mampu untuk hidup rukun dengan sesama? Apa caranya supaya kita mampu hidup rukun dengan sesama? Yang pertama, jangan mencari keuntungan dari orang lain. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Lalu kita akan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau kami bekerja? Kami memperoleh gaji. Itu bukan mencari keuntungan, itu memang upah. Tapi bagaimana kita supaya mampu hidup rukun dengan sesama? Yaitu jangan pernah kita mencari keuntungan dari orang lain, dari teman kita, dari sahabat kita. Ketika ada orang yang mau mencari keuntungan dari kita, maka kita jangan menjadi seperti itu. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia mau berteman dengan orang lain, dia mau bersahabat dengan orang lain. Yang diinginkan hanya satu, bagaimana supaya memperoleh keuntungan. Maka kalau di dalam kehidupan kita masyarakat, bergereja, semuanya mencari keuntungan. Pendeta mencari keuntungan dari jemaat, jemaat mencari keuntungan dari penatua, penatua mencari keuntungan dari jemaat atau dari pendeta. Apa yang terjadi? Maka keutuhan gereja itu pasti berantakan dan hancur. Jika dibawakan kepada kehidupan kita di dalam rumah tangga, kalau hanya suami mencari keuntungan aja dari istrinya, tentu tidak akan diperoleh kerukunan. Apalagi dengan sesama.
Jika kita hanya mencari keuntungan dari sesama, maka kerukunan itu tidak akan boleh kita terima. Tetapi lewat firman ini Tuhan mau katakan kepada kita, jangan pernah kita mencari keuntungan dari orang lain, atau jangan pernah kita menindas orang lain untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita supaya mampu hidup rukun dengan orang lain, yaitu harus menunjukkan kasih di dalam kehidupan. Bapak Ibu, jika kita memiliki kasih Kristus bekerja dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan melakukan penindasan kepada orang lain. Jika kita sudah memiliki kasih kepada orang-orang sekitar kita, tentu kita tidak akan menindas orang yang termarginalkan. Maka supaya kita di dalam kehidupan ini mampu hidup rukun dengan sesama, yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita, yaitu milikilah kasih sebagaimana kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Kristus begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tidak mencari keuntungan dari kita. Ketika kita juga di dalam iman kita, kasih Kristus kita kedepankan di dalam bermasyarakat, di tengah-tengah rumah tangga, maka kita sudah pasti hidup rukun dengan sesama atau dengan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita supaya mampu hidup rukun dengan sesama, harus menjadi penolong bukan perongrong bagi sesama. Ini yang Tuhan katakan dalam ayat yang ke-17, janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Kristus juga sebenarnya sudah melakukan demikian dalam kehidupan kita. Kristus sudah memanusiakan kita. Kristus sudah mengasihi kita. Maka kita juga supaya kita mampu hidup rukun dengan sesama, kita harus menjadi penolong bukan perongrong. Bapak Ibu, jika semuanya menjadi penolong di dalam kehidupan, alangkah indahnya yang hidup ini. Tapi faktanya, sering sekali kita menjadi perongrong bagi istri, perongrong bagi orang lain, perongrong di dalam pekerjaan. Maka sebagai orang yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, karena kita sudah ditebus Kristus, karena kita sudah dilepaskan oleh Kristus dari penindasan oleh karena dosa, maka kita jangan lagi menindas orang lain. Jangan lagi kita merongrong kehidupan orang lain. Tapi kita harus menjadi penolong bagi orang lain, bukan menjadi perongrong bagi kehidupan mereka. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda di daerah Cina. Dia merantau ke kota, ingin mengubah nasib. Dia berkuliah di salah satu universitas terkemuka di Cina. Tapi kehidupannya pas-pasan. Dia pergi ke sebuah rumah makan. Dia selalu makan di sana. Yang dia minta apa? Nasi hanya dicampur oleh kuah. Beberapa kali dia makan di rumah makan tersebut. Pemilik rumah makan suami istri memperhatikan. Mereka paham bahwa pemuda tersebut orang yang datang dari kampung, yang mengadu nasib ke kota dan yang mencari cita-citanya. Maka ketika pemuda itu makan beberapa kali, suami istri ini selalu memperhatikan. Pemuda ini selalu memesan. Jika dia memesan makanan pagi ini, dia akan pesan untuk makanan untuk siang harinya. Dan pesanannya selalu sama, yaitu nasi dengan kuah tanpa ikan. Karena kasihan suami istri ini, setiap pemuda ini memesan nasi untuk siangnya, mereka selalu menyisipkan telur dan sepotong daging. Seiring berjalannya waktu, pemuda ini senang dengan semuanya itu. Dan suami istrinya juga senang melakukannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian, pemuda ini sukses. Namun ada sebuah aturan dari pemerintah pada saat itu, bahwa tempat kedua orang tua ini, suami istri ini berdagang, harus digusur. Namun ketika belum digusur, ada anggota yang datang menjumpai kedua orang tua ini, suami istri ini. Dikatakan, Bapak, kami menggusur tempat ini, tapi kami akan memindahkan kalian ke tempat yang lebih layak dan akan berjualan di sana. Mereka katakan, kami tidak punya uang untuk pindah. Kami tidak punya modal lagi
kami hanya bisa hidup di sini. Namun apa yang dikatakan oleh pihak penggusur ini, direktur kami, bos kami akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Mereka terkejut. Siapakah kiranya direktur kalian, bos kalian? Mereka mempertemukan kedua orang tua ini, suami istri dengan pemuda tersebut. Pemuda tersebut katakan, perumahan baru kalian, tempat usaha kalian sudah dibayar lunas dengan sebutir telur dan sepotong daging. Pada saat itu kedua orang tua itu teringat bahwa mereka pernah menolong orang kaya tersebut, direktur tersebut. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebenarnya kita dalam kehidupan harus demikian. Jangan kita melupakan pertolongan orang lain. Apalagi jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, ketika kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita harus menghidupi anugerah itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat untuk lebih baik lagi kepada orang lain. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, supaya kita mampu hidup rukun dengan sesama. Maka yang paling utama dan terutama adalah yaitu bagaimana kasih Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi penolong bagi orang lain, bukan menjadi perongrong. Bagaimana kita jangan pernah mencari keuntungan dengan orang lain. Tetapi yang paling utama, semuanya itu akan bisa kita lakukan ketika kasih Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sungguh menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau telah menebus kami dari kubangan dosa. Maka Engkau menjadikan kami menjadi manusia seutuhnya, menjadi umat yang Engkau kasihi dan umat yang Engkau berkati. Ajar kami supaya kami juga mampu mengasihi sesama kami, supaya kami jangan menjadi penindas bagi sesama kami, supaya kami menjadi penolong bukan menjadi perongrong. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan kami, jadikan kami sebagai anak yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.